Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk dapat berkumpul di kelas kita yang berbahagia ini. Sholawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini. Di sini saya Ramah Ritonga ingin membagikan sedikit pemahaman saya tentang ilmu yang saya dapat dari CGP ini. Kebetulan saya CGP angkatan 10 ya Bapak Ibu. Sedikit yang ingin saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita. Dan nanti mana tahu ada yang kurang, mari sama-sama kita memperbaikinya. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya ingin membagikan tentang budaya positif. Di sini budaya positif, budaya-budaya yang kita terapkan di sekolah itu ada banyak. Apa dia yang positif itu berarti yang baik-baik ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Ini di sini budaya positif itu ada juga dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini berkaitan dengan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi itu maksudnya bermanfaat ya Bapak Ibu, bermanfaat untuk sekolah maupun seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu maksudnya di situ ada muridnya, guru, kepala sekolah, orang tua murid, seluruh warga yang ada di sekolah. Kemudian di sini profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam berkebinekaan global. Disiplin positif berasal kata dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Misalkan ya Bapak Ibu, kita suruh anak murid itu dengan hati dia sendiri, jangan mesti disuruh kutip sampah gitu, tidak ya Bapak Ibu. Maksudnya siswa sendiri yang keinginan apabila nampak sampah diambil. Berarti gak usah dia datang sendiri dan hati dia tanpa kita suruh, tanpa kita beri reward atau hadiah, dia akan melakukannya dengan sendiri dengan budaya positif. Misalkan kalau dia maju ke papan tulis tanpa disuruh seperti itu, ditanyakan saja, ada yang bisa maju anak-anak? Dia maju sendiri tanpa disuruh. Dengan situ tidak mesti kita kasih hadiah, dia cukup rewardnya dengan tepuk tangan seperti itu ya Bapak Ibu, tanpa kita kasih imbalan. Anak itu tersadar sendiri dengan datangnya motivasinya sendiri. Lanjut Pak. Ini dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini maksudnya Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak membeda-bedakan murid karena dia orang Kristen, kita apa? Karena dia orang kaya, kita mengutamakannya. Karena dia orang miskin, kita belakangkan. Di sini kita menganggap murid itu sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Maupun dia Kristen atau apa, semua agama tidak ada kita bedakan. Kita buat sama. Nanti mata
dia orang kaya, kita suruh dia aja. Bukan kayak gitu ya Bapak Ibu. Maksudnya di sini pukul rata atau sama, tidak ada siswa yang dibeda-bedakan. Walaupun siswa itu terbilang lemah, kita jangan membedakannya. Walaupun memang kita buat cara belajarnya berbeda. Misalkan di kelas saya ada murid yang belum bisa membaca. Ada 3 orang. Memang pelajarannya saya bedakan dengan yang lain. Saya buat papan tulisnya terbagi 2. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini bagi yang kurang mampu, di sini yang sudah saya anggap mampu. Karena pelajarannya berbeda. Nggak mungkin kan Bapak Ibu dia tidak mengenal huruf B. Tapi kita sudah menyuruh membaca harus sesuai dengan titik dan koma. Padahal dia A saja belum bisa. Nah itu maksudnya tidak membeda-bedakan, kecuali ada keterbatasan atau kelainan seperti saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu. Ini contoh kebijakan yang tadi seperti itu, harus ada rasa toleransi, percaya diri, tanggung jawab. Itu harus kita timbulkan pada diri anak kita tadi. Misalkan ambil sampah, jangan mesti kita suruh, harus ada timbul dari dirinya. Bagaimana cara kita? Jangan bosan-bosan kita ya Bapak Guru untuk mengingatkan supaya anak kita berbuat yang positif, jauh dari kata yang negatif. Positif itu yang bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Lihat sampah ambil, lihat gurunya senyum, sapa, salam, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ya ini ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa kasih sayang dan rasa diterima ini seperti ini Bapak Ibu. Ada murid itu seperti di kelas itu terasa diasingkan. Kenapa? Mungkin karena aku nggak pandai baca kayak di kelas saya si Arifin. Kayaknya rasanya diam gitu. Dia kayaknya rasanya nggak diterima. Jadi harus ada trik kita bagaimana murid itu seperti tidak diam gitu. Biasanya dia memang duduk diam, kawannya main, dia kayak nggak percaya diri atau insecure gitu. Jadi bagaimana cara kita seorang guru supaya murid itu tidak ada lagi di kelas kita? Kita buat caranya, misalkan panggil dia. Kenapa? Mungkin dia insecure. Banyak belajar ya nak ya, biar bisa membaca, biar jangan timbul rasa insecure pada teman yang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian penguasaan. Kita harus bisa menguasai kelas kita Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai guru menyiapkan kelas kita supaya gimana murid itu nyaman untuk berbelajar dengan kita. Sebagai guru kita harus misalkan membuat ruangan kita nyaman, bersih, supaya murid itu nyaman untuk belajar. Seperti itu. Kemudian kebebasan. Di sini Bu, maksudnya kebebasan bukan berarti murid itu bebas, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini kebebasan, siswa dikasih kebebasan untuk memilih metode belajar gurunya. Karena di sini kita disuruh berpusat kepada murid, tidak lagi berpusat kepada kita sebagai guru. Biasanya kan berpusat kepada guru. Apa yang kita perintahkan kepada murid, itu yang harus dilakukan murid atau dilaksanakan murid. Sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau dari pembelajaran ini, di sini kita disuruh berhamba kepada murid. Kita disuruh memerdekakan kepada murid. Memerdekakan arti kata bukan mereka merdeka gitu, tapi merdeka itu mereka memilih cara belajar mereka. Kita hanya mengikuti apa mau mereka dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan sekolah kita. Misalkan, Bu, saya bosan dengan ceramah. Gimana kalau kita berkelompok saja? Berkelompok sambil main-main ya Bu. Nah, boleh kita buat Bu. Misalkan di kelas saya belajar dengan modus. Saya buat bola di dalam keranjang. Saya suruh murid saya satu orang menutup mata. Saya suruh ambil bola sebanyak mungkin. Dia ambil 7. Di dalam bola 77 itu nomornya berbeda-beda. Jadi saya bilang, mana angka yang di bola itu yang sering muncul, atau angka berapa yang banyak muncul? Dihitung. 6 Bu, ada 3. Berarti modusnya apa? 6 Bu. Nah, seperti itu. Dia bermain tapi sambil bermain. Dengan begitu kan mereka senang Bapak Ibu. Memerdekakan bukan berarti
masih bermain, bukan Bapak Ibu. Merdeka itu maksudnya harus dipantau oleh gurunya, seperti itu. Kemudian kesenangan, nah itu tadi Bapak Ibu, dengan belajar gimana mereka supaya senang belajar, apa yang kita lakukan, bagaimana cara kita untuk membuat siswa itu giat semangat belajar. Gimana dia besok pagi, aku sekolah lama, kenapa? Kami ada pelajaran ini loh mak, sambil apa? Nama-nama presiden ada caranya gimana sambil bermain. Tapi mereka tahu siapa presiden pertama, kedua, dan ketiga. Tiga, kakak gak kesini ya? Ngadep kamera. 3. Yang keenam, posisi kontrol guru. Penghukum. Yang kedua, teman. Yang ketiga, manajer. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, pembuat merasa bersalah. Baiklah Bapak Ibu, yang nomor 1 itu penghukum. Ya kan Bapak Ibu, kita sebagai guru kalau salah pasti kita hukum. Yang kedua, teman. Kita sebagai guru harus bisa menjadi teman untuk siswa kita. Mereka bisa cerita apa yang mereka rasakan dasar belajar. Mereka tidak sungkan mengatakan, Bu, seperti ini Bu. Nah, seperti itu. Mereka bisa membuat kita sebagai teman mereka di sekolah. Yang kemudian 3, manajer. Kita yang mengatur semua di ruangan ini. Kita yang memantau. Kita yang semua tahu tentang kelas kita. Itulah dia manajer. Kalau dia pemantau sama dengan ya Bu ya, kita hanya memantau. Seperti itu. Kita yang dibilang pemimpinnya di kelas itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Misalkan salah siswa membuat kesalahan, tapi kan biasanya anak-anak ini kalau berbuat salah tidak merasa bersalah. Harus keluar kata-kata kita. Kenapa begitu Bang Iqbal? Kenapa membuat kelakuan seperti itu? Misalkan pas kita mengajar, dia melempar kawannya, jadi kawannya tidak serius untuk belajar. Jadi kita panggil si Iqbal ini setelah habis pembelajaran, kita panggil. Kenapa Bang Iqbal seperti itu? Kenapa di jam pelajaran melempar kawannya? Katanya. Apa Iqbal tidak kasihan melihat ibu? Padahal ibu sudah menjelaskan panjang kali lebar. Bang Iqbal malah tidak serius mendengarkannya. Bang Iqbal tidak merasa kasihan kah melihat ibu? Nah, di situ dia mungkin ada merasa bersalah. Itu maksudnya ya Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas biasanya dilakukan sebelum masuk pembelajaran. Misalkan ajaran baru. Ini caranya Bapak Ibu, kita kumpulkan seluruh siswa kita. Kita baru musyawarah atau mufakat apa saja keyakinan yang harus kita lakukan di sekolah. Misalkan anak-anak ibu semuanya yang sudah masuk ke dalam kelas, kita ingin membuat keyakinan kelas. Ayo apa saja? Misalkan 1, saya Bu, apa nak? Kata apa? Disiplin. Nah, berarti keyakinan kelas kita adalah 1 disiplin. Yang kedua, ayo siapa lagi yang tahu apa mau kita buat? Apa keyakinan kelas kita? Saya Bu, apa? Jujur. Ya, apa ada lagi? Ada Bu, apa? Bertanggung jawab. Nah, apa lagi? Iya Bu, ada lagi Bu, apa? Kalau kita berdiskusi Bu, kalau ada kawan kita yang berbicara, yang lain mendengarkan Bu. Nah, boleh. Keyakinan kelas itu kita buat supaya aturan di dalam kelas itu ada. Misalkan kan kita berdiskusi kan Bapak Ibu, aku mau buat ini, aku mau ini. Maksudnya tidak seperti itu. Kalau kita berdiskusi, yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Inilah yang kami pelajari. Memang belum banyak ya Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Saya memang sudah melaksanakannya, tapi tidak saya unggah atau tidak saya share seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Iya kepada Ibu Sartika, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di sini Ibu sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana kita mengajar secara positif kan kepada anak murid. Sekarang di sini saya ingin menanyakan bagaimana kita menerapkannya kalau sesama guru.
Terima kasih. Baik Bu Tika, terima kasih pertanyaannya. Nilai positif maksud Ibu tadi kan bersama murid, sekarang dengan guru. Kalau yang positif itu kan Bu perbuatan yang baik-baik. Misalnya, kalau kita membuat positif dengan teman kita bisa berkolaborasi, menyiapkan atau berkonsultasi apa namanya itu, bertukar pikiran, sharing apa yang akan kita lakukan untuk pembelajaran besok. Media apa, misalkan aku ingin melakukan pelajaran sholat duha, kira-kira apa yang cocok ya Bu? Siapa yang cocok jadi imamnya ya Bu? Siapa yang cocok membawakan ajarnya ya Bu? Nah seperti itu. Dia perbuatan yang positif Bu, berkolaborasi dengan teman sejawat. Misalkan lagi boleh juga kita buat sebuah diskusi antara teman. Gimana besok saya mau praktek? Mau nggak Ibu mau videokan? Kalau bilang itu mau. Habis selesai buat video, Ibu tanyakan kembali kepada kawan Ibu itu, kepada kawan kita, Bu, apa tadi kekurangan dan kelebihan waktu saya mengajar? Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Apa kelemahan saya tadi? Kemudian Ibu catat apa kelemahan yang dibilang Ibu. Misalkan dia bilang Ibu itu, tadi kau waktu menerangkan terlalu cepat-cepat ngomongnya, murid itu bingung. Ibu catat. Kemudian untuk besoknya itu perbaikan untuk Ibu. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah banyak lagi contohnya Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke baiklah Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Dan kurang mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya atau perbuatan saya yang menyalahi, saya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.